Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hankuk Channel. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan tetap semangat dalam berjuang. Nah, di Hankuk Channel ini kita akan belajar bersama mempelajari tentang tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, langsung saja untuk kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas tentang gosipda atau gosippoyo. Bagaimana penjelasan tentang gosipda atau gosippoyo tersebut? Mari kita bahas bersama-sama di sini. Pembahasan kita untuk kali ini yaitu tentang gosipda atau gosippoyo atau gosipsemnida sama saja. Ini untuk bentuk dasarnya dan gosippoyo ini bentuk informalnya. Arti dari gosippoyo ini adalah ingin ya, ini ingin. Fungsinya yaitu untuk mengungkapkan keinginan atau harapan dari pembicara atau subjek ya. Untuk mengungkapkan keinginan atau harapan dari subjek. Kemudian untuk gosipda atau gosippoyo ini diaplikasikan pada kata kerja dengan menggunakan rumus seperti ini, yaitu kata kerja plus gosipda atau gosippoyo ini jika subjek adalah orang pertama atau orang kedua. Orang pertama ini maksudnya orang yang berbicara, orang yang kedua ini orang yang diajak bicara atau lawan bicara ya. Ini ketika subjeknya orang pertama atau orang kedua ini menggunakan rumus kata kerja plus gosipda atau gosippoyo. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu kata kerja plus gosippohyo ya, ini berbeda. Ini jika subjeknya adalah orang ketiga. Orang ketiga ini bukan selingkuhan ya, tapi maksudnya orang ketiga ini adalah bukan orang yang bicara atau bukan orang yang diajak bicara, tetapi ini adalah orang yang dibicarakan. Ya, ini orang ketiga namanya. Ini yang menjadi subjek ketika dalam kalimat atau perkataan tersebut adalah subjeknya orang ketiga, maka menggunakan rumus yang ini. Kata kerja plus gosippohyo. Ya, seperti ini ya. Nanti pembahasan untuk ini akan saya bahas lebih lanjut. Dan untuk yang pertama, ini kita pembahasannya yaitu tentang ini. Rumus yang pertama yaitu kata kerja plus gosipda atau gosippoyo. Cara mengaplikasikannya dalam kata yaitu seperti ini. Contoh misalnya kata sada, ini bentuk kata dasarnya. Kemudian kita gabungkan dengan menggunakan gosipda. Ini menjadi sagosipda, ini bentuk dasarnya. Atau sagosippoyo. Atau sagosipsemnida, ini bentuk formalnya, sama saja. Jadi kata sada plus gosipda menjadi sagosipda atau sagosippoyo atau sagosipsemnida. Ini untuk kata yang berakhiran vokal ya. Ini contoh untuk kata yang berakhiran konsonan, sama saja. Contoh ikda plus gosipda menjadi ilgosipda atau ilgosippoyo atau ilgosipsemnida, ini sama saja. Jadi seperti ini cara menggabungkan kata yang menggunakan gosipda ya. Nah, berikutnya di sini saya sudah menuliskan tabel yang berisi tentang kata-kata yang sudah digabungkan dengan atau diaplikasikan dengan menggunakan gosipda atau gosippoyo. Seperti ini bentuk tabelnya. Jadi untuk pengaplikasiannya kata-kata yang menggunakan gosippoyo seperti ini. Ini bentuk kata dasarnya dan di sini sudah menggunakan kata yang digabung dengan menggunakan gosipda. Dan di sini juga ada beberapa kata yang berakhiran konsonan dan di sini yang sudah digabung dengan menggunakan gosippoyo. Langsung saja untuk yang pertama ini kata dasarnya yaitu kata kada. Kada digabung dengan menggunakan gosippoyo menjadi kagosippoyo. Kata boda menjadi bogosippoyo. Manada menjadi managosippoyo. Mandelda mandelgosippoyo. Kata ulda menjadi ulgosippoyo. Ini untuk kata-kata yang berakhiran vokal. Lalu di sini ada kata-kata yang berakhiran konsonan ya. Contohnya
Pada digabung dengan go sipoyo menjadi badgo sipoyo. Mogda menjadi moggo sipoyo. Gyorun hada menjadi gyorun hago sipoyo. Kata dedda menjadi dedgo sipoyo. Yang terakhir kata nubda menjadi nubgo sipoyo. Selanjutnya saya akan memberikan contoh beberapa kalimat yang menggunakan go sipda atau go sipoyo. Seperti ini contoh-contoh kalimatnya. Kita mulai dulu dari bentuk kalimat yang sederhana seperti ini. Kita mulai dari contoh yang pertama seperti ini. Contoh bentuk kalimatnya. Yang pertama, 한국말을 잘못해요. 한국말을 잘하고 싶어요. Saya tidak bagus berbahasa Korea. Saya ingin bagus berbahasa Korea atau ingin pintar. Ini yang menggunakan go sipoyo yaitu kata 잘하다. 잘하다 digabung dengan menggunakan go sipoyo menjadi 잘하고 싶어요. 한국말을 잘못해요. 한국말을 잘하고 싶어요. Saya tidak bagus berbahasa Korea. Saya ingin bagus berbahasa Korea. Contoh yang kedua. 가족을 2년 동안 못 만났어요. 가족이 보고 싶어요. Saya tidak bisa bertemu keluarga selama 2 tahun. Saya ingin bertemu keluarga. Ini yang menggunakan kata gosipda atau gosipoyo yaitu kata Buddha. Buddha menjadi bogo sipoyo. Ini artinya ingin bertemu atau kangen ya, ingin ketemu. 가족이 보고 싶어요. Kita ulang dari awal. 가족을 2년 동안 못 만났어요. 가족이 보고 싶어요. Saya tidak bisa bertemu keluarga selama 2 tahun. Saya ingin bertemu keluarga. Contoh yang ketiga. 딸기를 먹고 싶어요. Saya ingin makan stroberi. Ini kata mogda digabung go sipoyo menjadi moggo sipoyo. Artinya ingin makan. 딸기를 먹고 싶어요. Saya ingin makan stroberi. Setelah itu nanti kita akan membuatkan bentuk contoh-contoh kalimat dalam bentuk percakapan. Namun sebelumnya ini ada prosedur penggunaan go sipda. Ini ada prosedurnya ya. Untuk yang dijelaskan yang tadi yaitu untuk ketika subjeknya adalah orang pertama atau kedua. Namun untuk ketika subjeknya itu adalah orang yang ketiga atau mengatakan dia, itu tidak boleh menggunakan rumus go sipda, tapi menggunakan rumus yang seperti ini ya. Jadi prosedurnya, jika subjek adalah orang yang ketiga, ini adalah bukan orang yang diajak bicara atau bukan orang yang menjadi lawan bicara atau bukan juga orang yang pertama. Ini maka menggunakan rumus go sipoheo, bukan go sipoyo tetapi menggunakan go sipoheo. Misalnya contohnya seperti ini. Erik 씨는 자동차를 사고 싶어요. Erik ingin membeli mobil. Ini Erik adalah orang yang ketiga. Artinya bukan orang yang diajak bicara ataupun bukan orang yang bicara. Tetapi mengatakan ini adalah dia ya, orang yang ketiga, yang bukan orang yang diajak bicara. Ini sebagai subjeknya. Maka ketika subjeknya adalah orang yang ketiga, maka rumusnya tidak boleh menggunakan go sipoyo seperti ini. Erik 씨는 자동차를 사고 싶어요. Erik ingin membeli mobil. Dengan menggunakan rumus go sipoyo, ini adalah rumus yang salah. Lalu yang benar seperti ini. Erik 씨는 자동차를 사고 싶어해요. Karena ini adalah Erik adalah orang ketiga atau bukan orang yang diajak bicara. Artinya dia ya. Erik 씨는 자동차를 사고 싶어해요. Jadi menggunakan rumus go 싶어해요. Erik 씨는 자동차를 사고 싶어해요. Erik ingin membeli mobil. Jadi bentuk yang seperti ini adalah bentuk yang benar. Ketika subjeknya adalah orang yang ketiga, bukan orang pertama ataupun orang yang kedua. Prosedur yang selanjutnya yaitu go sipda atau go sipoyo. Ini tidak dapat langsung digunakan pada kata sifat ya. Ini khususnya untuk kata kerja. Jadi tidak langsung bisa digunakan pada kata sifat. Tetapi terlebih dulu kata sifat ditambahkan ajida atau ojida. Kalau untuk yang menggunakan kata yang menggunakan hada menjadi hejida. Yang membuat kata sifat menjadi kata kerja. Jadi ditambahkan dulu ajida atau ojida, atau kata yang menggunakan hada menggunakan hejida.
Ini membuat kata sifat tersebut menjadi kata kerja. Setelah itu maka baru boleh menggunakan gosipta. Jadi misalnya seperti ini contohnya. Nalsin hago sipoyo. Ini kata nalsin hada, ini adalah kata sifat. Nalsin hada artinya langsing. Nalsin hada langsing, kemudian ditambahkan go sipoyo. Nalsin hago sipoyo. Saya ingin langsing. Jadi ini kata sifat yang menggunakan go sipoyo. Saya ingin langsing. Bentuk seperti ini adalah tidak boleh. Ini adalah bentuk yang salah. Nalsin hago sipoyo. Karena ini adalah bentuk kata sifat. Dan untuk kata sifat ini ketika ingin menggunakan gosipoyo ini dirubah dulu menjadi kata kerja dengan menambahkan ojida atau ajida. Untuk kata yang menggunakan hada menjadi hejida. Seperti contohnya nalsin hada menjadi nalsin heji gosipoyo. Nalsin heji gosipoyo. Saya ingin langsing. Jadi menambahkan ini kata jida ya sebelum gosipta ini, atau sesudah kata kerjanya ini ditambahi kata jida, ojida atau ajida atau hejida. Kata nalsin hada menjadi nalsin hejigo sipoyo. Jadi kata nalsin hada menjadi nalsin hejigo sipoyo. Saya ingin langsing. Ya, seperti ini bentuknya. Ini baru benar. Dan prosedur yang selanjutnya yaitu gosipta boleh dikombinasikan dengan partikel el atau rel. Ini menjadi partikel objek dan juga boleh dikombinasikan dengan menggunakan partikel i atau k. Ini untuk partikel subjek. Contohnya seperti ini. Kajoki buku sipoyo. Kajokel buku sipoyo. Ini ada dua kalimat yang menggunakan, yang pertama ini adalah kajoki menggunakan partikel i ya. Ini partikel penanda subjek harusnya. Ini kajoki buku sipoyo. Saya ingin bertemu keluarga. Ini yang kedua, kajokel buku sipoyo. Saya ingin bertemu keluarga. Ini artinya sama. Jadi untuk kata yang menggunakan go sipoyo ini boleh dikombinasikan dengan menggunakan partikel rel atau el dan juga menggunakan partikel i atau k. Ya, ini artinya sama. Contoh kajoki buku sipoyo, saya ingin bertemu keluarga. Kajokel buku sipoyo, saya ingin bertemu keluarga. Jadi kedua contoh kalimat ini adalah semuanya benar. Kajoki buku sipoyo ini benar, kajokel buku sipoyo ini juga benar. Semuanya benar ya. Ini prosedur penggunaannya. Gosipta, kata yang menggunakan gosipta ini boleh dikombinasikan dengan partikel el atau rel ya benar objek ya, dan juga boleh menggunakan i atau k. Nah, lalu kita akan kembali ke pembahasan awal, yaitu saya akan menuliskan beberapa kalimat percakapan ya, kalimat percakapan yang menggunakan gosipta seperti ini. Contoh kalimat percakapan, misalnya A dan B. A, mau masih gosipoyo, ingin minum apa? B menjawab, Julioyo, kopi를 마시고 싶어요. Saya mengantuk, saya ingin minum kopi. Ini ada kata masida digabung dengan gosipoyo menjadi 마시고 싶어요. Saya ingin minum. Julioyo, kopi를 마시고 싶어요. Saya ngantuk, saya ingin minum kopi. Ada lagi di sini, ada A, B, A. A mengatakan, 크리스마스에 무슨 선물을 받고 싶어요? Ingin menerima hadiah apa waktu Christmas? Ini kata pada menggunakan go 싶어요 menjadi 받고 싶어요. 크리스마스에 무슨 선물을 받고 싶어요? Ingin menerima hadiah apa waktu Christmas? B menjawab, 예쁜 장갑을 받고 싶어요. Saya ingin sarung tangan yang bagus atau yang cantik. Demikian tadi pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya uraikan bisa menambah sedikit ilmu untuk kita semua. Dan ketika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.